Halo, selamat malam semuanya. Karena software-nya sudah benar, mari kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena ada problem, jadi belajarnya mundur jadi 2125 ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masih membahas mengenai himpunan, di mana kemarin itu kan kita udah belajar mengenai notasi himpunan, kemudian pengertian himpunan, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan, dan apa aja jenis-jenis himpunan. Sekarang kita akan belajar mengenai himpunan lagi, cuma lebih spesifik mengenai himpunan bagian dari suatu himpunan, kemudian himpunan semesta, dan kemudian bagaimana cara menentukan banyaknya suatu himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, kalau gitu kita mulai. Kita mulai dengan himpunan semesta. Apa sih itu himpunan semesta? Pengertian dari himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota himpunan yang dibicarakan. Biasanya, himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh ya, jika Q beranggotakan pensil, pulpen, penghapus. Oke, jika Q beranggotakan pensil, pulpen, dan penghapus, maka semesta pembicaraan dari himpunan Q adalah himpunan S, di mana semesta pembicaranya itu adalah alat tulis. Karena kita tahu pensil, pulpen, penghapus merupakan alat tulis. Jadi, kalau ditanya semesta pembicaraannya, maka semesta pembicaraannya adalah alat tulis. Dengan kata lain, himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan Q karena anggota himpunan Q merupakan alat tulis. Sampai sini masih bingung atau terlalu cepat? Selamat malam, Mbak Nur Aisyah. Kalau gitu, saya berikan contoh lain. Misal ada himpunan T. Himpunan T terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bisa kita katakan himpun semesta pembicaraan dari himpunan T merupakan bilangan asli. Kenapa bilangan asli? Karena bilangan T terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang mana 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan bagian dari bilangan asli. Jadi himpunan semesta ini sifatnya lebih general dibandingkan himpunan biasa. Himpunan Q adalah pembicara. Maksudnya bagaimana, Mbak Hoda? Misal saya berikan contoh lagi. Saya punya himpunan A, di mana himpunan A ini sebentar, kalau gitu saya berikan contoh lagi. Saya mempunyai himpunan A, di mana himpunan A ini terdiri dari bedak, lipstik, dan misalkan pelembab. Maka ada yang bisa menyebutkan nggak semesta pembicaraan yang saya sebutkan tadi apa? Kalau anggotanya terdiri dari bedak, lipstik, dan pelembab. Ya, maka semesta pembicaraan yang saya sebutkan tadi adalah merupakan alat kosmetik. Berarti S sama dengan alat kosmetik. Kemudian saya punya contoh lagi. Saya punya himpunan B dengan anggotanya
tempat minum, tempat makan, sendok, dan garpu. Maka ada yang bisa menyebutkan apakah semesta pembicaraan yang sedang saya sebutkan? Ya, betul. Maka semesta pembicaranya merupakan alat makan. Sampai sini mengerti? Atau perlu dicontohkan lagi? Ya, yang lain? Ya, B adalah alat makan. Kemudian kita kembali. Latihan soal ya. Misalnya, saya punya himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 5, dan 7. Kira-kira 2, 3, 5, dan 7 ini merupakan semesta pembicaraan dari apa? Dua, tiga, lima, dan 7. Bukan asli. Iya, apa? Bilangan apa? 2, 3, 5, 7 itu ya bisa bilangan asli, bisa bilangan prima. Kenapa bisa bilangan asli? Karena bilangan asli itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan di sini itu adalah 2, 3, 5, dan 7 yang sama aja dengan bagian dari bilangan asli. Bilangan prima bisa. Bilangan cacah bisa nggak? Bisa, bilangan cacah bisa, karena bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi, nomor A ini bisa bilangan prima, bisa bilangan asli, bisa juga bilangan cacah. Kemudian saya punya himpunan A yang terdiri dari jeruk, pisang, mangga, dan jambu. Kira-kira semesta pembicaraannya apa? Ya, buah-buahan. Kemudian saya punya lagi himpunan C yang terdiri dari kerbau, sapi, kambing. Kira-kira semesta pembicaraannya hewan. Hewan apa? Hewan berkaki 4, misalkan bisa. Hewan aja juga bisa. Hewan memamah biak juga bisa. Maksudnya hewan yang menyusui. Karena kerbau, sapi, kambing merupakan hewan yang beranak dan menyusui. Kemudian saya punya lagi merpati, perkutut, nuri, beo. Maka semesta pembicaraan dari himpunan saya adalah ya, burung. Atau hewan berkaki 2 juga bisa. Nama-nama burung juga bisa. Berarti nomor 1 jelas ya. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Tentukan sebuah himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan berikut. Ada 1, 4, 9, 16, 25. Ayo, kira-kira apa ini? Yang anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Bilangan cacah juga bisa. Yang lainnya, mungkin ada yang lebih tepat ketimbang bilangan cacah. Ada yang lebih tepat ketimbang bilangan asli. Bilangan ganjil nggak bisa karena bilangan ada 4-nya. 4, 16 itu genap. Bilangan prima juga bukan karena 4, 9, 16, 25 bisa dibagi dengan bilangan lain. Ada yang mau mencoba lagi? Bilangan, jadi sebentar, tunggu yang lain.
Uh, sudah? Tidak ada yang mau mencoba? Cacah kuadrat. Ya, betul. Jadi, kalau kita lihat, 1/2. 1/2 adalah 1. Kemudian 2/2 adalah 4. 3/2 adalah 9. Kemudian 4/2 adalah 16. 5/2 adalah 25. Iya, nggak apa-apa Mbak Nur Aisyah. Mungkin Mbak Nur Aisyah bisa pindah ke tempat yang lebih bagus sinyalnya. Jadi, mungkin jawaban yang paling tepat adalah bilangan berkuadrat. Karena 1/2 1, 2/2 sama dengan 4, 3 kali 3 pangkat salah. 3/2 sama dengan 9, 4/2 sama dengan 16, dan 5/2 sama dengan 25. Oke, kalau gitu kita lanjut ke himpunan B yang terdiri dari 1, 3, 5, 7. Kira-kira semesta pembicaraannya adalah 1, 3, 5, 7. Bilangan asli bisa, bilangan prima tidak bisa karena ada 1. Kemudian bilangan ganjil, ya betul. Lebih cocok ke bilangan ganjil karena 1, 3, 5, 7 merupakan bilangan ganjil. Kemudian ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu apa? Satuan pengukuran ya. Satuan pengukuran dalam meter. Ada meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Teman-teman yang lain ada kilometer, hektometer, dan lain-lain. Kemudian ada kerucut, tabung, dan bola. Maka himpunan semestanya itu adalah bangun ruang. Betul kan ya? Kan bangunan 3 dimensi, di mana 3 dimensi itu pasti memiliki alas, tinggi, juga volume. Kerucut tabung bola memiliki alas, tinggi, dan volume. Kemudian kita lihat nomor 3. Sebutkan paling sedikit 2 buah himpunan semesta yang mungkin dari tiap himpunan berikut. Ada G, merupakan himpunan yang beranggotakan X, sedemikian sehingga X sama dengan 2N, di mana N merupakan bilangan cacah. Kira-kira apa aja dari G sama dengan 2N? Saya contohin ya. G sama dengan 2N, sedemikian sehingga N merupakan anggota dari bilangan cacah. Maka misal N sama dengan 1, maka 2N sama dengan 2. N sama dengan 0, maka 2N sama dengan 0. N sama dengan 2, maka 2N sama dengan 4. N sama dengan 3, maka 2N sama dengan
6. Kira-kira jadi kita punya anggota G adalah 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Dari anggota 0, 2, 4, dan 6 ini, kita bisa bilang kalau semesta pembicaraan dari himpunan G merupakan bilangan genap. Betul? Betul. Kemudian, kita juga bisa bilang kalau semesta dari bilangan G ini, dari anggota G ini merupakan bilangan cacah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian, mungkin ada yang bisa memberikan ide lain dari 2, 3, 0, 2, 4, dan 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Ya, anggotanya bisa 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kemudian coba kita lihat yang nomor B. H merupakan terdiri dari anggota X, sedemikian sehingga X sama dengan 2n-1, di mana n merupakan anggota dari bilangan cacah. 2n-1 ya. X sama dengan 2n-1. Ada yang bisa mengerjakan? Misal A sama dengan X, sedemikian sehingga X sama dengan 2n-1, di mana X merupakan anggota dari bilangan cacah. Yang lain selain Mbak Hoda, Mbak Yayan mungkin? Oke, kalau gitu kita coba isi bersama-sama. Misal, karena X sama dengan bilangan cacah, karena X merupakan bilangan cacah, berarti X bisa jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya kan? Kemudian, berarti kita bisa isi permisalan X sama dengan 0, maka 2n minus 1 sama dengan minus 1. Kemudian kalau X sama dengan 1, maka 2n minus 1 sama dengan 0. 1. Kemudian jika X sama dengan minus 1, 2, maka 2n minus 1 sama dengan 3. Ya, berarti bilangan ganjil. Sampai sini mengerti ya? Berarti dengan anggota A yang minus 1, 1, 3, dan seterusnya, berarti anggota A merupakan bilangan ganjil. Aduh, jangan lupa lagi. Kalau lupa lagi, baca lagi. Lihat lagi videonya nanti. Kemudian ada Honda, Yamaha, dan Suzuki. Berarti semesta pembicaraannya adalah merek-merek motor, sepeda motor. Kemudian ada Merpati, Dara, dan Puyuh. Berarti semesta pembicaraannya adalah nama-nama burung. Ya, sampai sini sudah mengerti. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita sekarang lanjut ke himpunan bagian. Himpunan bagian dikatakan himpunan bagian apabila seluruh anggota himpunan tersebut
juga merupakan bagian dari anggota himpunan lain. Lambangnya adalah C seperti ini. Diingat ya, apabila seluruh anggota himpunan tersebut juga merupakan bagian dari anggota himpunan lain. Berarti kalau cuma sebagian aja anggotanya, maka dia bukan merupakan himpunan bagian. Dibacanya lambang C ini, saya kurang tahu sih namanya apa. Untuk mempermudah diingat seperti notasi seperti C ini merupakan pengertiannya merupakan himpunan bagian. Jadi kalau misalkan ada kita lihat A, C, B, berarti A merupakan himpunan bagian dari B. Begitu. Contohnya ya, ada himpunan A. Himpunan A ini terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti bisa kita katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena semua anggota himpunan A mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 merupakan anggota dari himpunan B juga. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang saya berikan huruf tebal merupakan anggota yang sama antara A dan B. 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana kalau cuma 1, 2, atau 3 aja yang sama? Kalau cuma 1, 2, dan 3 aja yang sama, sedangkan yang lainnya beda, berarti dia bukan merupakan himpunan bagian. Sampai sini paham? Saya berikan contoh lagi ya. Saya punya himpunan C yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian saya juga punya himpunan B yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa kita lihat 1, 3, 5, 7 di himpunan C sama dengan 1, 3, 5, 7 di himpunan B. Tapi di himpunan B nggak ada angka 9, sedangkan di himpunan C ada anggota yang bernama 9. Maka himpunan C ini bukan merupakan himpunan bagian dari B. Lambangnya adalah C dicoret seperti ini. Pada himpunan C, tidak semua anggota himpunan C juga merupakan anggota himpunan B, sehingga himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan B, maka dilambangkan dengan C dicoret. Ya, saya berikan contoh lagi seperti ini. Di sini kita lihat ada himpunan P. Himpunan P terdiri dari kuda, kucing, sapi, kambing, dan kambing. Kemudian ada himpunan Q yang terdiri dari bebek, burung, dan anjing. Kemudian di himpunan R juga ada sapi, ada kuda, ada anjing, ada ayam, ada kambing, ada monyet. Berarti himpunan P merupakan himpunan bagian dari himpunan R karena di himpunan P ada sapi, ada kuda, ada kucing, ada kambing. Di himpunan R juga ada sapi, kuda, kucing, kambing. Sedangkan kita lihat di himpunan Q bukan merupakan himpunan bagian dari R. Kenapa? Karena di himpunan Q ada ayam, ada anjing, ada bebek, tapi di himpunan R nggak ada bebek, cuma ada ayam dan anjing aja. Berarti himpunan Q bukan merupakan himpunan bagian dari R. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Yang lainnya?
Oke ya, kalau gitu kita langsung lanjut ke tips penulisan himpunan bagian. Nih, kan tadi kan kita udah belajar. Himpunan semesta itu lambangnya adalah S. Kemudian, apabila diketahui himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, sampai 10, kemudian di sini bukan himpunan semesta, ini adalah himpunan biasa. Himpunan S merupakan 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian himpunan A merupakan 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka penulisan yang benar adalah 3 merupakan anggota dari A. 3 merupakan anggota dari A. Tiganya itu nggak diberikan kurung kurawal karena kurung kurawal menunjukkan himpunan. Karena dia hanya anggota, berarti dia cukup dituliskan 3 aja tanpa kurung kurawal. Tapi kalau misalkan diberi kurung kurawal seperti 1, 3, 5, 7, 9 merupakan himpunan bagian dari S. Bukan anggota, tapi himpunan bagian karena di sini ada kurung kurawal. Lambangnya adalah C, bukan E. Sampai sini jelas ya? Kalau misalkan mau menunjukkan himpunan, maka kita harus memberikan kurung kurawal. Tapi kalau bukan, kalau hanya menunjukkan bahwa dia hanyalah anggota, maka cukup dituliskan nama anggotanya saja. Ini cuma sekedar info aja sih, untuk panduan dalam mengerjakan soal nantinya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nih, cara menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan adalah 2 pangkat N, dengan N merupakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Contoh ya, misalkan ada himpunan yang terdiri dari A, banyak anggotanya hanya 1, maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan juga merupakan himpunan A. Dan juga merupakan A. Sehingga banyaknya adalah 2, 1, 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian ada himpunan dengan anggota A dan B. Banyak anggota adalah 2. Maka himpunan bagian yang mungkin adalah himpunan kosong, A sendiri, B sendiri, kemudian himpunan bagian dengan 2 anggota, yaitu A dan B. Karena banyaknya anggotanya 2, maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Cocok dengan ini yang ada 1, 2, 3, 4. Ya, misalkan saya punya himpunan A, B, dan C, banyak anggotanya adalah 3, maka 2 pangkat 3 adalah 8. Coba kita lihat himpunan bagiannya apa aja sih yang sehingga jumlahnya adalah 8. Ternyata ada himpunan kosong 1, himpunan bagian yang terdiri dari 1 anggota ada 3, ada himpunan bagian A, himpunan bagian B, himpunan bagian C, kemudian ada himpunan bagian dengan 2 anggota, AB, AC, BC, kemudian ada himpunan bagian dengan 3 anggota, A, B, dan C, sehingga total semuanya adalah 8. Sampai sini bingung atau paham? Mbak Hoda paham. Yang lainnya? Oke, saya contohkan lagi. Misalkan ada himpunan A dengan anggota A, B, C, dan D. Banyaknya adalah 4. Maka 2 pangkat 4 adalah 16. Anggotanya terdiri dari himpunan kosong 1, himpunan bagian dengan 1 anggota ada 4,
A, B, C, D. Himpunan bagian yang terdiri dari dua anggota ada A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D ada 6. Kemudian dengan 3 anggota ada 4. Dan dengan 4 anggota ada 1. Sehingga total semuanya adalah 16. Ya, jadi himpunan bagian ini, misalkan saya punya himpunan bagian, saya punya himpunan A, B, C, dan D. Himpunan ini bisa saya pecah menjadi himpunan, misalkan himpunan B sama dengan A. Kemudian himpunan C sama dengan A, B. Kemudian himpunan D sama dengan A, C, A, B, C. Kemudian himpunan E ada, nggak ada tulisannya. Kemudian ada A, B, C, dan D. Jadi kemungkinan dari 4 anggota ini himpunan bagiannya bisa hanya memiliki 1 anggota, bisa memiliki 2 anggota, bisa memiliki 3 anggota, dan bisa memiliki 4 anggota. Kemungkinannya ada seperti itu. Coba Mbak Nuraisyah, sinyalnya bagus di sana. Nanti ada rekamannya kok, Mbak. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Kemudian, berarti kita tahu bahwa cara menentukan banyaknya bagian dari himpunan bagian bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Kemudian kita lanjut ya. Ada latihan soal. Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai himpunan bagian. Coba sekarang sebutkan contoh himpunan bagian di sekitar kita. Saya berikan contoh ya. Misalkan saya punya himpunan A. Himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, 7. Himpunan A merupakan misalkan saya punya himpunan B yang anggotanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka saya bisa mengatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Coba silakan Mbak memberikan contoh. Yang gampang nggak apa-apa, nggak mesti angka. Ya, A himpunan bagian dari B. Nggak mesti angka, bisa misalkan saya punya himpunan yang anggotanya jeruk, mangga, pisang. Kemudian ada himpunan lain yang anggotanya jeruk, mangga, pisang, apel, anggur. Maka bisa saya katakan bahwa himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Terserah mau pakai angka boleh, mau pakai percontohan benda juga boleh.
Bagaimana? Salah. Boleh. Misalkan Bahoda punya himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian ada himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Karena semua anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Kebalik. Tapi kalau misalkan himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A, karena himpunan B semua anggotanya ada yang tidak terdapat di himpunan A. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Kemudian yang lain. Sudah bagus contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Ada himpunan A buku pensil pulpen, kemudian ada himpunan B buku pensil pulpen penghapus. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan E, bukan sebagian, tapi himpunan bagian dari himpunan B. Ya, nggak apa-apa. Atau kalau mungkin kalau lebih prefer ngomong, bilang ke saya aja, nanti saya bukakan mikrofonnya. Ini, hmm, oh iya, nggak apa-apa. Yang lain, Mbak Mimi? Mbak Mimi punya himpunan A, sendok, garpu, dan gelas. Kemudian ada B, piring, garpu, mangkok, sendok, gelas. Maka himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Ya, betul. Lambangnya adalah C. Bukan C sih, tapi bisa saja kita sebut dengan C untuk mempermudah. Himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Oke, berarti saya anggap mengerti. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ya, kalau misalkan Mbak Mimi prefer ngomong, nanti saya bukakan mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bila diketahui himpunan L beranggotakan A, B, C, dan D, maka tentukan himpunan bagian dari L yang memiliki 1 anggota, memiliki 2 anggota, memiliki 3 anggota, dan memiliki 4 anggota. Tadi udah kita bahas ya. Misalkan ada A, B, C, dan D, maka yang memiliki 1 anggota adalah himpunan A, B, C, dan D. Nanti kita lihat bagaimana sih cara menentukannya. Kita bisa menggunakan bantuan dengan diagram pohon. Kita gambar diagram pohonnya ada A, B, dan C. Di mana A ini nanti pasangannya ada B, ada C, ada D. Kenapa A nggak ditulis lagi? Karena dia tidak boleh berulang. Jadi pasangannya harus ganti. A, B, A, C, A, D. Kemudian B ada pasangannya ada C, ada D. Kemudian C pasangannya ada D. Ingat ya, pasangannya nggak boleh berulang. Jadi karena dia sudah ada A, B, maka di sini hanya ada C dan D. Karena dia di sini sudah ada C, maka di sini hanya ada D. Kemudian yang anggota pertamanya ada B, pasangannya adalah C dan D. Kemudian C pasangannya adalah D. Kemudian yang anggota pertamanya C, pasangannya adalah D.
Sehingga bisa kita lihat bahwa himpunan anggota yang memiliki satu anggota adalah A, B, dan C. Ini yang punya satu anggota. Iya, nggak apa-apa Mbak Rosita. Kemudian, bagaimana dengan yang punya dua anggota? Berarti yang dua anggota ada AB, kemudian ada AC, kemudian ada AD, kemudian ada BC, kemudian ada BD, dan ada CD. Berarti ada 6 ya. Ini semua adalah yang memiliki dua anggota. Kemudian, bagaimana yang 3 anggota? Ada ABC, ada ACD, ada ada BCD. Sudah ya? Berarti hanya ada 3 anggota yang memiliki tiga himpunan yang memiliki 3 anggota. Bagaimana yang 4? Ada A, B, C, dan D. Hanya ada 1. Seperti contohnya di sini ada A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD, dan himpunan 01 sehingga total semuanya adalah 16. Karena dia hanya terdiri dari 2 anggota, berarti kombinasinya bisa lebih banyak. Bisa AB, AC, AD, BC, BD, CD, bisa banyak. Iya, tergantung nanti dia yang diminta berapa. Jadi kan totalnya ditambah himpunan kosong ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang bisa menyebutkan yang kurang yang mana? Kurang ABD ya. ABD. Terus ada lagi yang bisa menyebutkan kurangnya di mana? Karena tadi kan kita belajar, kalau misalkan himpunan anggotanya ada 4, berarti maka total dari semuanya adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total dari seluruh himpunan bagian ini adalah 16. Tapi di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma ada 15. Maka kurang 1 himpunan lagi yang tidak ada. Ada yang bisa menyebutkan? Oh, dan himpunan D. Himpunan bagian D. Maka semuanya totalnya ada 16. Sampai sini mengerti ya bagaimana cara menggunakan
diagram pohon untuk menentukan banyaknya kemungkinan-kemungkinan dari himpunan bagian. Oke, tapi gimana kalau misalkan anggotanya ada 10, misalkan A, B, C, D, E sampai J? Ribet kan ya kalau pakai kalau pakai diagram pohon. Yang mana C, D? Ah, gimana kalau misalkan anggotanya ada 10? Kan ribet ya? Bikin diagram pohon sampai anggotanya 10. Kalau misalkan anggotanya 20, lebih ribet lagi. Nanti yang ada keder duluan. Sehingga kita bisa menggunakan bantuan dari eh, segitiga Pascal. Udah ada yang tahu belum sebelumnya segitiga Pascal itu seperti apa? Belum, belum belajar ya segitiga Pascal. Kalau gitu saya jelaskan dulu segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu misal bentuknya seperti ini. Di baris pertama, eh, oke. Misalkan di baris pertama saya punya angka 1. Di baris kedua saya juga punya angka 1. 1 dan 1. Gimana ya? Ntar dulu deh. Di baris pertama saya punya angka 1. Di baris kedua saya juga punya 1 dan 1. Kemudian di baris ketiga saya punya 1, 2, dan 1. Kenapa 2? Karena 1 ditambah 1 hasilnya 2. Sedangkan pinggir-pinggirnya selalu 1. Pinggir-pinggirnya selalu 1, tengahnya ditambah 1 tambah 1, 2. Yang baris keempat ada 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1. Kuncinya adalah pinggirnya selalu 1. Coba kita baris kelima. Ada 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, kemudian pinggirnya 1 lagi. Coba baris ke-6. 1, 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5, kemudian 1 lagi. Begitu sampai seterusnya. Jadi, inilah yang dinamakan segitiga Pascal. Mengerti ya bagaimana cara mencari segitiga Pascal? Pinggir-pinggirnya selalu 1, dimulai dengan angka 1 di atas, membentuk segitiga ke bawah, tengahnya merupakan penjumlahan dari yang sebelumnya. Oke, kalau gitu kita lihat lagi, di sini ada 1, di sini ada 1 dan 1, di 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Nah, dari segitiga Pascal ini, kita bisa tahu, misalkan ya, tadi kan ada 4 anggota, A, B, C, dan D. Berarti di segitiga Pascal ini urutannya adalah 1, 4, 6, 4, dan 1. Berarti 1 menunjukkan anggota dengan 0 anggota. Yang mana tadi dilambangkan dengan himpunan kosong. Kemudian ada 4. 4 ini menunjukkan jumlah himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. Kemudian ada 6. 6 menunjukkan bahwa terdapat 6 himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Kemudian ada 4.
4 menunjukkan bahwa 4 di sini beda dengan 4 di awal karena 4 di sini menunjukkan bahwa terdapat 4 buah himpunan bagian dengan 3 anggota. Kemudian ada satu yang memiliki 4 anggota. Sampai sini mengerti? Saya berikan contoh ya. Misalkan ada himpunan A, B, C, dan D. Berapa jumlah himpunan bagian dengan 0 anggota? Ada 1, yaitu himpunan kosong. Kemudian berapa jumlah himpunan bagian dengan 1 anggota? Ada 4. Karena di sini urutannya 1, 4. Yaitu himpunan bagian A, B, C, dan D. Kemudian berapa jumlah himpunan bagian dengan 2 anggota? Ada 6. Yaitu AB, AC, AD, BC, BD, CD. Kemudian berapa jumlah himpunan bagian dengan 3 anggota? Ada 4. Yaitu ABC, ABD, ACD, BCD. Kemudian berapa jumlah himpunan bagian dengan 4 anggota? Ada 1, yaitu ABCD. Jadi kalau misalkan dia cuma ada ABC, berarti ada 1 anggota dengan 0 anggota, ada 3 anggota dengan 1 anggota, ada 3 himpunan bagian dengan 2 anggota, dan ada 1 himpunan bagian dengan 3 anggota. Urutannya gitu ya, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sini paham bagaimana cara menggunakan segitiga Pascal untuk menentukan jumlah himpunan bagian? Paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung latihan soal. Tentukan hubungan himpunan bagian antara himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A 2, 3, 4, 5, himpunan B bilangan asli kurang dari 7, himpunan C A, I, U, E, O, himpunan D huruf vokal, himpunan E, A, U, himpunan F bilangan prima genap, himpunan G 3 dan 5. Saya berikan contoh ya. Misal, ada himpunan A 2, 3, 4, 5. A sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B yang merupakan bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, berarti bisa kita katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Betul nggak? Kemudian ada himpunan C yang anggotanya A, I, U, dan E. Kemudian ada himpunan D yang anggotanya adalah huruf vokal. Berarti huruf vokal kan A, I, U, E, O ya. Kemudian ada himpunan E yang anggotanya adalah A dan U. Berarti bisa saya katakan bahwa himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Kemudian himpunan E juga merupakan himpunan bagian dari himpunan D. Kemudian bisa nggak saya bilang himpunan E merupakan himpunan bagian dari C? Iya, C adalah himpunan bagian dari himpunan D. Kemudian, iya, selamat malam Mbak Siti. Silakan mengikuti ya. Bisa. Kemudian, ada yang lain? Sekarang ada himpunan F sama G.
Coba selesaikan. Ada bilangan prima genap, ada 3 dan 5. Sama-sama. Himpunan F merupakan himpunan bilangan prima genap. Dan himpunan G merupakan 3 dan 5. Dua puluh empat, 4, 6, 8, 10. Itu bilangan apa? 2, 4, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Di sini kita lihat adalah bilangan prima. Jawaban yang benar hanyalah 2. Karena bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Berarti kan ada 2, mayoritas ganjil, tapi juga ada 2. Ya, cuma 2 yang genap. Jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Mayoritas ganjil ya, tapi hanya ada 1 yang genap, yaitu 2. Jangan terkecoh loh, bilangan prima genap. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri ataupun 1. Jadi misalkan ya, saya punya bilangan 2. 2 ini bisa dibagi berapa? Selain 1. Cuma bisa dibagi dirinya sendiri kan? Berarti 2 adalah bilangan prima. 3. 3 bisa dibagi berapa yang hasilnya bulat? Nggak ada kan, cuma bisa dibagi 3 itu sendiri. Kemudian 13 misalkan. 13 bisa dibagi berapa yang hasilnya bulat? Nggak ada kan, 13 itu hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri atau enggak 1. Berarti dia termasuk bilangan prima. Coba kalau misalkan saya punya 27, misalkan 27, itu bilangan prima atau bukan? Yakin bilangan prima? Yakin bilangan prima? Kalau bukan, kenapa? Ayo, Mbak Sofi bilang bilangan prima, tapi ada juga yang bilang bukan bilangan prima. Angka 27 loh ya, angka 27. Iya, karena 27 itu bisa dibagi 3, hasilnya 9. Berarti dia bukan bilangan prima, tapi kalau misalkan dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, barulah dia disebut bilangan prima. Contoh lagi ya, saya punya angka 31 dan 32. 33. Yang mana yang bilangan prima, yang mana yang bukan bilangan prima? Mbak Hoda bilang 33 bilangan prima. Mbak Mimi bilang 31 bilangan prima, 33 bukan bilangan prima. 31 dan 33, yang mana yang bilangan prima dan mana yang bukan? 31 bilangan prima.
Ada yang punya pendapat lain? Sudah? Jawabannya adalah 31 merupakan bilangan prima dan 33 bukan merupakan bilangan prima. Ayo, kira-kira kenapa 31 bilangan prima dan 33 bukan? Ya, karena 31 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, kalau misalkan 33 bisa dibagi 3, hasilnya adalah 11. Sehingga 33 bukan bilangan prima. Mbak Hoda sudah mengerti bedanya bilangan prima dan bukan? Iya, karena 31 hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Masih liar. Coba Mbak Hoda ya. Saya punya bilangan 27. Jangan. Saya punya bilangan 19 dan 17. 17 dan 19. Yang mana yang bilangan prima dan yang mana yang bukan? Salah ya. Contohnya salah. 17 dan 21 misalkan. 17 dan 21. Yang mana yang kira-kira bilangan prima dan yang mana yang bukan? 21 bilangan prima atau yang bukan? Satu prima. Salah. Karena 21 bisa dibagi 7 atau bisa juga dibagi 3 sehingga bukan bilangan prima. Pokoknya Mbak Hoda, semua bilangan yang bisa dibagi selain dari bilangan itu sendiri itu bukan bilangan prima. Coba kita lihat 17. 17 bisa dibagi 2 enggak? Enggak kan ya? Kalau 17 dibagi 3 juga nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 nggak bisa. Cuma bisa dibagi 17 sendiri yang hasilnya nanti 1. Kalau 21 masih bisa dibagi 3, masih bisa dibagi 7. Berarti dia bukan bilangan prima. Dan dia nggak mesti genap, juga nggak mesti ganjil. Contohnya, yang genap ada angka 2. Yang ganjil ada 3, 5, dan seterusnya. Masih ada yang bagian yang kurang dimengerti, Mbak Hoda. Lewat aja. Ya udah, nanti lihat lagi rekamannya atau enggak bisa chat saya kalau misalkan masih belum mengerti bisa chat saya, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut ya. Oh, berarti karena bilangan prima genap ini hanya 2, terdiri dari 2, dan G ini terdiri dari 3 dan 5, berarti kita bisa menemukan kesimpulan baru. F sama dengan 2, dan G sama dengan 3 dan 5, berarti bisa nggak saya bilang kalau F merupakan himpunan bagian dari A? Kemudian G merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian mana lagi yang mungkin? Bisa kan ya? Atau mana lagi yang mungkin? Bilangan asli kurang dari 7. Bisa jadi F himpunan bagian dari B.
dan seterusnya ya. Sampai sini paham? F itu bilangan prima genap. Iya, bilangan prima genap adalah 2. Kemudian kita lanjut karena waktunya sudah mau habis. Tentukan himpunan bagian dari... Iya, hanya 2. Kan bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Biasanya sih ganjil ya. Karena kalau genap berarti dia bisa dibagi 2. Tapi khusus angka 2 dia merupakan bilangan prima genap. Kalau 4 dia sudah bukan termasuk bilangan genap karena dia bisa dibagi 2. Kemudian kita lanjut ya. Tentukan himpunan bagian dari P apabila P merupakan bilangan prima antara 2 dan 20. Berikut ini dengan menggunakan mendaftar anggota-anggotanya. Kita tahu bilangan prima antara 2 dan 20 adalah 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Kemudian, himpunan bilangan ganjil anggota P. Mana saja? Himpunan bilangan ganjil berarti ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Himpunan bilangan genap anggota P berarti hanya ada 2. Kemudian himpunan anggota P yang kurang dari 10. Berarti kurang dari 10 ya. 2, 3, 5, 7. Ya, betul. Kemudian himpunan anggota P yang lebih dari 7. Ayo apa? Lebih dari 7 berarti ada 11, 13, 17, 19. Ya, betul. Kemudian diketahui K adalah 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota. Ini ada berapa anggota? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota ya. Berarti kalau kita gambarkan diagram Pascalnya adalah 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti yang kita lihat hanyalah bagian yang ini. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Berarti himpunan bagian K yang mempunyai 2 anggota adalah terdiri dari 6 ya. Di sini ada 0 anggota, di sini ada 1, sini ada 2, sini ada 3, sini ada 4, oh kurang 1. Berarti kita pakainya yang 1, 2, oh mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, 10, 10, 5, 1. Yang kita lihat hanyalah bagian yang ini. Satu, 5, 10, 10, 5, 1. Berarti jumlah yang punya 2 anggota adalah 10 anggota ya. Kemudian himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota.
3 anggota juga ada 10. Kemudian himpunan bagian K yang mempunyai 4 anggota. 4 anggota ada 5. Ya, jadi kita bisa menggunakan segitiga Pascal. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Apa aja anggotanya? Silahkan didaftar sendiri. Yang jelas jumlahnya kalau udah 10 sudah mengikuti jumlah anggota Pascal ini berarti sudah benar. Oke, kita lanjut ya. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan berikut. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini saya jadikan tugas untuk minggu depan. Silahkan tugasnya ini dikumpul, boleh melalui Facebook, boleh melalui email. Email saya adalah silahkan. Oh, bukan. Bukan yang ini. Email saya adalah Nah, silahkan tugasnya tulis di grup. Boleh melalui grup, boleh melalui email, boleh melalui chat Facebook juga boleh, terserah. Yang jelas 2 soal ini dikumpul untuk minggu depan. Sebelum minggu depan. Maksimal hari Minggu ya. Maksimal pengumpulan hari Minggu jam 12 malam. Oke, emailnya nanti saya bagikan ke grup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Insya Allah sudah paham. Nanti dibaca lagi modulnya, dilihat lagi videonya. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum dimengerti, silakan tanya saya, bisa melalui email, bisa melalui Facebook. Modul halaman 20 ke atas. Halaman pertemuan 2 pokoknya. Pertemuan 2 berarti halaman silakan dilihat modul yang pertemuan kedua. Oke ya. Kalau gitu terima kasih telah hadir, telah menyempatkan hadir. Mari kita berdoa sebelum kita tutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, nanti insya Allah langsung saya upload. Masih ada 1 menit lagi ya. Selamat malam, selamat istirahat. Dibaca lagi modulnya. Terima kasih. Sama-sama.